Jadi balik lagi ke Tugatulistiwa di Kota Pontianak. Hari ini diantar perjalanan lanjut sama Mas Tio dari Pontianak. Gimana Pontianak nih? Pontianak panas. Panas. Pulang ini jam 4 sore, siap-siap ya pulang maksudnya Bang ya? Oke. Atau naik kapal tadi kayak tadi? Nggak, lewat jambatan aja. Oh, jembatan aja. Macet di jam segini. Iya. Oke. Bisa lewat Kuburaya lebih enak kayaknya, Bang. Lebih aman sih, Lebih nggak cepat, macet sih, lebih cepet. aman, oke. Oh. Oke, siap, Bang. Oke, Mas Anang. Sampai ketemu lagi ya. Hati-hati ya jalan. Siap. Oke. Sukses. Siap. Oke. Salam buat keluarga teman-teman di sana. Hati-hati Amin. pokoknya. Kabar-kabarin ya kalau nyampe ke tujuannya. Siap. Oke. Oke. Oke, kita siap-siap lanjut jalan. Nah, siap. Mari, Bang. Setelah 1 bulan lebih tinggal di kota Pontianak, perjalanan menjelajah Kalimantan kembali dilanjutkan. Tujuan pertama yang akan saya pilih adalah Kabupaten Sambas, yang jaraknya kurang lebih 230 km dari kota Pontianak. Ketika sudah sampai di Sambas, saya mampir ke kantor Bupati Sambas dan bertemu dengan Wakil Bupati Sambas. Sabar. Saya baru bangun jam 10 sama Oni. Oh, iya, Saya kaget Minta tadi. maaf, Bang. baru bisa jumpa sekarang. Oh, nggak apa-apa. Ya. Oh, tadi kita kaget. Waduh, Ah, 11. mau nih minta tolong foto saya berdua mau nih. Lapor sama Mas Ganjar loh. Ya. Pak ya kalau nggak aman tuh Mas Ganjar nih. Ya, siap. Temu kami kemarin di Pontianak sama beliau itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makan apa? Bud, beli makan Bud. Ya. Jelasin Bud. Siap. Silakan, Enak ngobrol, silakan, ngobrol. silakan. Anak jalanan Pak. Aku, Oh Pak. sama. Jalan juga dulu. Silakan. Saya hobinya ngaspal juga. Iya. Nah, maksudnya kalau aku emang anak jalanan yang hidup di jalanan. Gak apa-apa. Banyak pengalamannya tuh biasanya. Iya. Bener kan? Kemudian jadi memang apa? Makasih lah ya udah mau mampir ke Sambas nih. Iya. Di kalau Sambas sebenarnya apa? Satu banyak hal unik yang bisa diekspos sebenarnya. Nggak ada habis-habisnya sih kalau bicara Sambas nih. Karena Sambas nih pertama penduduknya nomor 2 terbesar setelah kota Pontianak. Iya. Terus kalau untuk alamnya semua ada. Iya. Mau bicara apa aja ada. Iya. Mau bicara maritim ada, gunung-gunung ada. Terus kita di wilayah perbatasan. Iya. Nah, ini menjadi hal juga penting karena kita didaulat jadi daerah lokasi prioritas dari pemerintah pusat ada 2. Sebenarnya bukan Temajo aja, Sajingan, Aruk 1. Waduh. Nah, kalau hari ini sementara ini kalau kawan-kawan bikers itu jalan itu pasti nggak sah kalau nggak nyampe Aruk. Iya. Karena ada 0 kilometer di Iya. situ garis. Tapi sebenarnya kalau pengen nyampe ekornya Kalimantan, Temajo. Nah, iya. Nah, jadi kalau kemarin saya ke kawan-kawan bikers bilang kalau 0 kilometer biasa lah ya, titik 0 garis. Nah, tapi kalau ekor di Kalimantan itu yang Iya. unik. Nah, Iya. makanya saya arahkan hari ini kalau kawan-kawan biker mau datang ke Temajo. Maju. Nah, seperti itu. Jadi banyak sebenarnya yang perlu tapi alhamdulillah hari ini pembangunannya luar biasa. Karena tadi itu kita didaulat menjadi Paloh. Temajo itu kan di dalam Kecamatan Paloh. Nah, didaulat menjadi daerah strategis, daerah lokasi prioritas Oh, super pembangunan prioritasnya. Lokpri namanya. Lokpri. Lokpri 1, Lokpri 2. Nah, Lokpri 1-nya di Paloh, Lokpri 2-nya di Sajingan. Sajingan. Aruk. Nah, itu Kecamatan Sajingan tapi nama tempatnya Aruk. Nah, itu kan. Nah, terus didaulat lagi nih Temajo jadi
daerah kawasan lokasi strategis, kawasan strategis pariwisata nasional. Iya. Nah, itu jadi ada dua nih, satu Lokpri, satu kawasan strategis pariwisata nasional. Jadi hari ini pembangunan luar biasa di sana. Dan memang alamnya Temajuk itu bagus alamnya. Untuk pariwisata tuh ya inilah apa, untuk skala internasional bisa menjual lah gitu. Di Sambas sebenarnya banyak yang bisa dieksplorasi, bukan hanya Temajuk sebenarnya. Kita punya kebun raya di sini. Nah, kebun raya itu luasnya 300 hektar. Nah, kalau untuk penelitian ekosistem rawa itu terlengkap di dunia. Nah, dia ada di Subah sini, 1,5 jam naik motor. Mangrove atau gimana? Campur dia. Tapi situ kalau mau beruntung itu bisa lihat burung enggang terbang. Beruntung itu nanti bisa lihat orang hutan bergelayutan. Di Kebun raya Sambas, Subah. Ke Ledo tuh. Hah? Sebelum Ledo, kalau sebelum Ledo. Bukan ke arah pantai ya? Ke arah ini Bukan, ya? ke arah gini. Oh. Ke arah sini. Ke arah sini Nah, ya. Jadi itu kebun rayanya 300 hektar, lebih besar dari kebun raya Bogor yang jelas. Kebun raya Bogor kan cuma 80 hektar. 80 hektar kebun raya Bogor. Kalau kita 300 hektar. 300 hektar, dari itu semua lengkap di situ. Mau lihat apa, terus ada beruang masih ada kalau beruntung. Masih bisa lihat harimau akar namanya, itu kayak kucing macan betul itu. Masih bisa lihat. Nah, titip nama Sambasnya untuk nasional. Kasih tahu ke orang-orang di seluruh Indonesia bahwa ada daerah di ujung Borneo nih, ujung Kalimantan, ekornya Kalimantan yang layak untuk dikunjungi. Ya. Oke. Nah, ini sekali kan Sambas terus ya. Terima Dan kasih, Pak. nanti ini balik lagi ke sini. Jadi bukan yang kedua kali yang Terima kasih. seterusnya. Ya. Titip ya image Sambasnya untuk vlognya ya. Ya, Nah, supaya bisa menggambarkan Sambasnya seperti apa. Ya. Kasih tahu ke orang Indonesia ada mutiara di ujung Kalimantan nih yang layak disamperin. Wajib itu, Pak. Ya. Ya. Tadi kita ngobrol tentang ini ya, titik nol itu ya. Terima kasih banyak. Setelah selesai bertemu dengan Wakil Bupati Sambas, perjalanan saya lanjutkan menuju ke Temajuk, yaitu ujung paling barat Pulau Kalimantan pada keesokan harinya. Dan nantinya saya juga akan mendatangi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang berada di Kalimantan Barat. Dalam perjalanan menuju perbatasan negara, saya bersama Mas Oni, biker asal Sambas yang akan menemani saya selama beberapa hari ke depan. Untuk menuju Temajuk, kami harus melintasi aliran Sungai Ciremai dengan menggunakan kapal kayu yang disewakan oleh masyarakat sekitar. Bisa dibantu sebelah kanan, Pak? Ya. Tahan sebelah kanan. Sip. Oke. Ya, akhirnya kita menyeberang juga. Setelah menyeberangi Sungai Ciremai, perjalanan kami lanjutkan melintasi jalur utama menuju Temajuk dengan kondisi jalan yang hampir 80% jalan berbatu dan berpasir.
Sekitar 1 jam dari pelabuhan, kami akhirnya tiba di Temajuk dan menyempatkan diri untuk berfoto di Tugu Garuda Temajuk. Hah? Di mana? Sebelah sana? Yuk. Oke. Kita lanjut lagi. Akan mengarah sedikit ke Desa Temajuk. Sekalian nyari sinyal. Karena di sini sinyalnya masih belum ada. Oke. Kita masuk ke Desa Temajuk. Desa Camar ya, bukan Desa Temajuk. Masuk ke Desa Camar. Setelah berfoto, kami melanjutkan perjalanan hingga ke ujung Temajuk dan bertemu dengan salah satu pegiat pariwisata bernama Ko Atong yang mempunyai tempat wisata bernama Teluk Atong. Gue mau tanya, Ko Atongnya ada? Iya, ada sih. Mana? Ini? Oh ini Pak, rekan Adnan. Jadi orang hidup bertahan di sini nggak ada yang mampu sekarang. Malah banyak udah meninggalkan Temajuk. Pas tahun 2009 saya coba buka wisata ini lah. Padahal saya mau buka wisata itu hutan gitu, ini masih hutan, jalan belum ada, listrik belum ada, sinyal belum ada. Itu orang pikir loh, apa tuh ini? Ya orang gila ini, udah mikir ke dia ini, buka wisata ini siapa yang mau nanti? Nggak kesalah dia ini, dibicara ini nggak kesalah dia itu. Padahal sini kalau kita lapar, susah itu ini kebun nelayan, oke lah katanya. Tapi kita wisata ini mana? Kami aja nggak jelas ini. Kami susah kok jawab dia. Tapi saya tetap berharap. Sampaikan masyarakat, ternyata susah mau nyambung di awalnya. Sampaikan juga ke pemerintahan kecamatan, desa, camat, pemerintah kabupaten. Pun susah juga mau nyambung kemarin. Karena nyangkut ini. Habis itu saya lewat mahasiswa itu. Nah, kemarin kebetulan 2010 itu kan ada kunjungan KKN mahasiswa UI kan, UI, UGM, IPB kan. Ada. Nah, itu saya serahkan ini Temajuk sama mereka. Dikelola ya. Buat itu gimana benar. Apa kelemahan dan kekurangan. Tolonglah Dik ini. Ini saya serahkan lah Temajuk dengan adik ini. Yang lebih pengalaman, yang punya ilmu. Niat saya seperti ini. Gimana lebih untuk mengenalkan lebih maju ke depan, silakan. Ini masih katanya menurut kami, katanya Pak Atung, Temajuk belum terjamah oleh manusia tentang masalah wisata. Ini yang perlu banyak kita kerjain, yang perlu kita promosikan. Ini promosi ini. Beliau lah angkatnya. Nah, itulah saya rasa ada semangat. Makanya saya bicara kalau masalah Temajuk, NKRI harga mati. Kami tetap mengucapkan Temajuk wisata harga mati. Karena wisata membuka lapangan kerja, mengangkat ekonomi masyarakat sejahtera. Satu, keamanan dan ekonomi penting. Dua, daerah yang sangat kita jagakan daerah perbatasan. Kesenjangan ekonomi di daerah perbatasan itu berbahaya. Apabila Temajuk tidak didukung semua pihak ini gimana nasibnya? Ekonomi gimana? Nah, ternyata alhamdulillah sekarang, dulu tidak ada jalan, sekarang sudah ada. Dulu tidak ada listrik, sekarang sudah ada. Dulu tidak ada sinyal, sekarang sudah ada. Alhamdulillah. Jadi ekonomi kami sudah berubah naik. Nah, itu baru jelas bahwa Temajuk itu
kelihatan di masyarakat. Makanya sekarang Temajuk masyarakat udah semangat. Untuk naik ini ya. Udah semangat. Dulu Pariwisata ini ya pertama. Oh, sekarang udah banyak menyebar. Baru yakin masyarakat bahwa Temajuk ini wisata lah yang perlu kita bicara. Kekayaan Temajuk dalam wisata kita angkat. Pantainya oke, lautnya oke, alamnya oke, perbatasan. Ya, itu keuntungannya laut, perbatasan itu kan. Luar biasa. Keesokan harinya, perjalanan kami lanjutkan menuju perbatasan Indonesia dan Malaysia yang berada di Temajuk.